Hai guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kasus yang melibatkan lagi-lagi sebuah rahasia yang tidak pernah terungkap sebelumnya dan menjadi kunci dari misteri kasus pembunuhan ini. Langsung aja masuk ke cerita, welcome to Ruang Gelap. Cerita bermula dari sebuah telepon yang diterima polisi pada tanggal 20 Juni 2019 dari seorang ayah yang tinggal di California melaporkan anaknya nggak ada kabar sejak pulang ke Utah. Anaknya bernama Mackenzie Lueck, seorang mahasiswa di University of Utah. Dan sejak tanggal 17 Juni, anaknya udah lost contact dengan semua orang. Nggak ada seorang pun yang pernah komunikasi dengan anaknya dan ketemu dengan anaknya sejak tanggal 17 Juni. Posisinya keluarga Mackenzie ada di California. Sedangkan Mackenzie sendirian di tanggal 17 itu posisinya baru aja pulang dari California menuju Utah. Alasan kenapa kemarin Mackenzie ada di California karena neneknya baru aja meninggal. Jadi dia terbang sebentar ke California untuk menghadiri pemakaman neneknya lalu pulang sendirian lagi ke Utah. Nah, semenjak dia sampai di Utah, dia ini udah nggak ada kabar sama sekali. Orang tuanya nggak tahu apakah dia sampai dengan selamat, apakah dia sudah sampai rumah apa belum. Pokoknya totally lost contact. Polisi yang menemukan laporan ini nggak langsung menginvestigasi Mackenzie sebagai orang yang hilang. Karena menurut polisi Mackenzie ini udah besar, 23 tahun umurnya. Dan mungkin Mackenzie sengaja untuk sendirian dulu, nggak mau kontak siapapun dulu karena dia masih sedih dengan meninggalnya neneknya kemarin. Jadi selama seminggu pertama sejak Mackenzie dilaporkan hilang oleh ayahnya, polisi nggak melakukan apapun. Sekarang kita bahas sedikit tentang kehidupan Mackenzie. Mackenzie adalah seorang anak kedua dari 4 bersaudara yang sekolah jurusan kinesiologi atau ilmu gerakan tubuh. Dia juga sedang belajar untuk menjadi suster. Mackenzie itu diketahui sebagai anak yang outgoing, friendly, ramah, dan kayaknya lagi pengen mengeksplor dunia. Sebelumnya, Mackenzie nggak pernah hilang seperti ini. Dia itu orang yang aktif di sosial media dan selalu main HP. Jadi, untuk keluarganya ini sebenarnya udah sinyal red flag, sesuatu yang buruk terjadi dengan Mackenzie. Setelah 1 minggu tetap aja nggak ada kabar, polisi akhirnya baru melakukan investigasi tentang hilangnya Mackenzie. Polisi lalu melakukan press conference yang menunjukkan CCTV di mana Mackenzie terekam di kamera, kelihatan baik-baik aja dan dengan selamat keluar dari bandara. Setelah sampai di bandara, Mackenzie diketahui naik taksi online, tapi nggak menuju rumahnya, tapi menuju sebuah taman. Menurut pengakuan pengemudi taksi, Mackenzie katanya mau ketemu dengan teman di taman ini. Yang anehnya, kalian tahu jam berapa dia sampai ke Utah dan jam berapa dia ke taman itu? Jam 3 pagi. Dan ini adalah pergerakan terakhir Mackenzie yang diketahui. Jadi tugas polisi adalah untuk mencari tahu siapa sih orang yang ditemui Mackenzie. Nah, berita tentang hilangnya Mackenzie sampai ke telinga seorang mantan detektif. Mantan detektif ini mengaku beberapa minggu sebelumnya dia sempat ketemu Mackenzie secara nggak sengaja di sebuah bar. Dan mereka sempat ngobrol. Dan waktu mereka ngobrol, Mackenzie sempat bilang dia lagi aktif di dating online application atau lagi aktif kencan online. Salah satu aplikasi yang dipakai oleh Mackenzie adalah Seeking Arrangement. Jadi polisi langsung mengecek apakah benar Mackenzie punya profil atau main aplikasi Seeking Arrangement atau enggak. Dan ternyata Mackenzie memang main aplikasi ini. Nah, untuk kalian yang nggak tahu, Seeking Arrangement adalah aplikasi di mana om-om mencari, ya begitulah. Jadi aplikasi ini menemukan om-om dan wanita-wanita muda. Dan ini adalah sebuah rahasia yang sebelumnya nggak diketahui oleh siapapun, bahkan keluarga Mackenzie. Dan waktu polisi tracking HP-nya, ketahuan kalau terakhir itu ada pesan dari seorang laki-laki bernama AJ. Yang langsung polisi cek background-nya dan didatangilah rumah si AJ ini. Yeah, they didn't give me the search warrant. I authorized it before. And then when they said the search warrant, So, siapa itu AJ? AJ nama panjangnya Ayula Ajayi. Dulunya pernah jadi model, pernah gabung jadi tentara, dan sekarang menjadi pekerja IT. Dia berasal dari Nigeria dan sudah pindah ke Amerika sejak dia kuliah di University of Utah. Jadi AJ ini ternyata alumni kuliahnya Mackenzie.
Waktu polisi mendatangi rumah AJ kelihatan santai, ngobrol, ketawa-ketawa. Tapi setelah polisi cek backgroundnya, dia ini fishy. Saat didatangi oleh polisi, tetangga sekitar AJ mengaku pernah beberapa hari sebelumnya AJ membakar sesuatu yang baunya busuk banget dan mereka nggak tahu itu apa. Istri yang sudah berpisah dengan AJ ngaku ke polisi kalau AJ ini orangnya temperamental dan suka kasar. Dan waktu catatan kriminal AJ dicek oleh polisi, ternyata dia 2 kali jadi tersangka pelecehan seksual. Tentu aja ini membuat polisi makin curiga AJ jangan-jangan punya kaitan dengan hilangnya Mackenzie. Ada kontraktor yang ngaku AJ sebelumnya minta dibuatin ruang bawah tanah di depan teras rumah dia. Ruang bawah tanahnya itu spesial. Bangunannya harus soundproof, gak boleh kedengaran dari luar. Harus pakai kunci sidik jari, nggak boleh kunci biasa, dan dia diminta bikinin tali yang gantung dari atas langit-langitnya. Dan tentu saja waktu si kontraktor ini mendengar permintaan yang aneh ini, dia langsung kayak wow, kamu mau bikin apa di bawah sini? AJ ngaku dia mau menyembunyikan botol alkohol karena istrinya nggak mengizinkan dia minum. Tapi tali yang menggantung dari atas langit-langit. Polisi lalu menghubungi pihak provider ponsel AJ dan mereka ngecek ternyata lokasi HP AJ di tanggal 17 Juni di jam 3 ada di taman yang juga merupakan lokasi terakhir HP Mackenzie berada. Jadi bisa dipastikan AJ adalah orang yang ditemui Mackenzie di jam 3 malam pada hari terakhir Mackenzie terakhir terlihat. Lalu dipanggillah AJ untuk diinterogasi oleh polisi. Dan di sini gue ngakak sedikit karena kalian lihat deh sarung yang dia pakai warna pink. Dengan semua bukti dan testimoni yang ada, polisi terus-terusan mempush dia untuk ngaku, memberikan tekanan dan menyudutkan dia sampai akhirnya dia mengaku dia bersalah. Ternyata Mackenzie dan AJ sejak tahun 2018 itu udah kenalan lewat aplikasi ini, tapi baru ketemu sekali di tanggal 17 Juni di mana AJ langsung mengajak Mackenzie ke rumahnya, lalu Mackenzie langsung dicekik dan kepalanya dibenturkan sampai dia meninggal. Berdasarkan semua bukti yang ada, Mackenzie mengaku dia sebenarnya sudah merencanakan untuk membunuh Mackenzie bahkan sebelum dia bertemu dengan Mackenzie karena dia pengen tahu apa itu rasanya membunuh. Dari semua data dan investigasi yang dilakukan, polisi yakin AJ kalau enggak ditangkap udah pasti mungkin bakal jadi pembunuh berantai atau serial killer. Atas apa yang dia lakukan pada Mackenzie, AJ akan mendekam di penjara seumur hidupnya. So, lagi-lagi guys, bijaklah dalam penggunaan internet. There are so many monsters out there. Ada banyak orang jahat di luar sana yang punya niat buruk dan ingin mencelakakan orang lain. See you guys on the next video. Please stay safe and stay alive.